apalagi merantau di sini nggak ada keluarga. Tapi saya pernah bilang kalau saya mau jadi lulusan terbaik. Jadi itu yang kita parkir lagi di istana. Balik lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Narasumber yang datang ke studio saya kali ini adalah sosok yang menurut saya inspiratif. Dia ini datang jauh-jauh dari daerah yang mungkin masih awam buat saya. Dan ternyata beliau ini berhasil menjadi salah satu lulusan terbaik di Universitas Nasional. Nurheni, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Panggilannya? Jenny. Jenny, jauh juga jarak Nurheni Jenny. Nah, Jenny itu aku bikin sendiri sebagai nama pena. Oh, nama pena. Ya, karena aku waktu itu suka menulis, dan aku mencari nama pena yang bagus apa ya, supaya tidak memakai nama lengkap. Karena kayak terlalu panjang Nurheni. Nah, ketemulah Jenny, ya pakai Jenny sampai sekarang. Jenny, asalnya dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Kabupaten Muna Barat. Muna Barat, itu di mana itu? Itu di Sulawesi Tenggara. Kalau bisa diceritakan masa kecil kamu di sana itu seperti apa? Ya, masa kecil saya di Muna Barat itu, saya sekolah SD, SMP, SMA di Muna Barat semua. Jadi kalau misalnya kita pulang dari sekolah, habis istirahat siang itu, kita ikut orang tua ke kebun. Karena mata pencaharian orang tua itu berkebun. Iya. Jadi kita ikut bantu orang tua di kebun. Sampai kita besar pun, sampai tamat SMA, kita tetap masih bermain di kebun. Kita sudah dibiasakan untuk mengenali kehidupan sebagai petani itu seperti apa. Apa sih yang menarik di Muna Barat tuh yang mungkin kamu perlu cerita nih ke orang lain? Nah, jadi menariknya di Muna Barat itu suku di sana suku Muna. Kalau misalnya kita perempuan pada saat usia dewasa sebelum memasuki jenjang pernikahan, kita yang perempuan itu harus dipingit selama beberapa hari dan ada ritual-ritual tertentu yang harus dijalani selama proses itu. Nanti ada saatnya kita dikasih keluar. Pada saat keluar itu kita menari linda. Jadi tarian perempuan Muna itu tari linda dan alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih dilestarikan. Dipingit berapa lama, Jen? Kalau pengalaman pribadi itu 2 hari 2 malam. Tujuannya apa sih dipingit tuh? Jadi filosofinya itu kita seperti bayi yang baru lahir. Orang yang keluar dari ruang pingitan itu diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Jadi namanya proses penyucian diri perempuan suku Muna sebelum dia membangun keluarga bersama pasangannya. Mungkin dia sudah mendapatkan jodoh, jadi dia harus dipingit dulu. Dan untuk melaksanakan proses pingitan itu butuh waktu yang memang benar-benar disiapkan untuk menjalani salah satu adat. Jadi tidak boleh diganggu dengan kegiatan lain. Harus misalnya 1 bulan untuk mengurus pingitan saja dulu. Tidak boleh diganggu dengan kegiatan lain, aktivitas lain. Jadi waktu itu saya kebetulan sudah selesai kuliah S1. Jadi pulang kampung ke Muna Barat. Alhamdulillahnya kakak perempuan menikah. Jadi ngikut di prosesi yang dijalani sama kakak perempuan. Jadi sebelum proses akad nikah, malamnya itu kita harus ini dulu. Kita harus ada beberapa hari kita dipingit, dikasih keluar namanya itu kafo sampu. Jadi di momen kafo sampu itu yang menarik juga. Kita menari linda, kemudian bagi perempuan yang misalnya sudah punya pasangan, misalnya pacar, tunangan, di momen kafo sampu itu dilihat keseriusan dari si laki-laki. Oh gitu? Ya, jadi kalau misalnya dia memang benar-benar serius sama si perempuan ini, dia bakalan muncul di hadapan keluarga besar si perempuan. Kafo sampu tuh kita ngapain sih? Jadi kafo sampu itu kita kita memakai baju adat Muna secara lengkap. Ada ritualnya juga sebelum keluar berhadapan dengan orang banyak, kita dibikinin panggung. Ditonton oleh orang banyak untuk menari di panggung itu. Jadi pada saat prosesi itu ada para petuah adat, orang
orang tua, tokoh masyarakat, keluarga yang dipingit itu menyaksikan kita menjalani ritual itu sebelum kita menari. Jadi namanya tari linda. Tari linda. Jadi tari linda itu yang ditonton oleh masyarakat sekitar, dan tari lindanya itu diiringi oleh musik gong. Jadi selama proses mulai dari namanya kita dimasukkan dalam ruang pingitan sampai proses keluarnya untuk pergi ke panggung untuk menari, itu kita diiringi dengan musik gong tanpa berhenti. Dan si pacar laki-laki itu harus datang ya? Ya, kalau memang dia benar-benar serius, di situ dilihat keseriusan dia. Jadi ada juga yang memanfaatkan momen itu untuk meminang. Misalnya dia bawa cincin, jadi disaksikan tuh sama orang tua langsung si perempuan. Nah di situ dilihat keseriusan dia. Karena ini momen yang menurutku itu paling penting bagi si perempuan. Karena satu kali seumur hidup. Jadi kalau misalnya sudah umur dewasa, sudah siap menikah, itu harus dipingit dulu. Dan ada juga perempuan yang malah proses pingitannya itu tidak melalui proses sampai kafo sampu menari linda. Jadi namanya itu karya, pingitan itu karya. Jadi ada juga yang tidak melewati proses itu, hanya dipingit di dalam ruangan, hanya ada beberapa ritual, ada beberapa orang, tapi tanpa tari linda. Ada nggak sih tradisi soal uang panai? Tapi itu namanya boka. Seperti apa sih, ceritain dong soal boka? Nah, saya tidak terlalu tahu banyak soal itu, tapi memang penentuan boka itu ditentukan berdasarkan keadaan keluarganya kita, backgroundnya. Misalnya kita pendidikan S1, S2, S3, pekerjaan apa, orang tuanya kita seperti apa. Dan itu masih banyak sih anak muda yang belum tahu, termasuk saya juga masih sedikit yang saya tahu soal penentuan boka itu, karena hanya orang-orang yang masih kental dengan adat istiadatnya. Misalnya ada 15 boka, ada 20 boka. Hitung-hitungannya gimana sih, Ajen? Satu boka misalnya berapa ribu, tuh misalnya 15 boka, jadi tinggal dihitung satu boka ini berapa ribu, jadi 15 boka itu berapa semuanya. Berarti, sorry, kalau Jenny kan pendidikannya tinggi, lulusan terbaik, gede berarti di boka. Nggak tahu ya. Ada tarung kuda ya, itu apa sih? Jadi itu sudah ada sejak zaman dulu, mulai dari masa kerajaan ya, kalau tidak salah. Jadi di dalam tarung kuda itu dia diadakan pada event-event tertentu, misalnya pernikahan atau ada acara penting lainnya, misalnya penyambutan tamu penting yang berkunjung ke daerah Muna Barat, atau ada masyarakat yang mau melakukan kegiatan hiburan di daerahnya, misalnya ada seperti kemarin selesai Idul Adha, jadi sebelum sesudah pemotongan hewan kurban, masyarakat menonton pertarungan kuda. Jadi namanya dalam bahasa di sana itu Pogiraha Adara. Jadi salah satu filosofi yang saya petik di beberapa sumber itu, di dalam perkelahian kuda itu ada namanya pertaruhan harga diri dan melindungi perempuan, karena 2 ekor kuda ini yang mau dibuat berkelahi itu dipancing dengan kuda betina. Jadi ceritanya si kuda jantan yang 2 ini mereka bertarung untuk mempertahankan si kuda betina ini. Satu kuda betina diperebutkan 2 kuda jantan. Itu bertarungnya seperti apa itu? Di lapangan terbuka. Berantem gitu? Berantem. Bisa ya kuda berantem gitu? Ada pawangnya. Gimana sih cara berantemnya gitu kalau boleh tahu? Jadi masing-masing kuda itu ada pawangnya. Nah, kuda bertarung, jadi sampai naik ke atas itu. Gimana ya, kuda itu sangat tinggi ya mereka. Jadi mereka sampai naik ke atas, gimana caranya bisa saling mengalahkan. Nah, kamu kan SD, SMP, SMA di Muna ya? SMA di Muna ya.
Kuliah di mana? Muna Barat. Kuliahnya di Kendari. Kendari. Di kampus apa kamu? Universitas Muhammadiyah Kendari. Apa yang pengen membuat kamu move ke Kendari? Apakah di Muna tidak ada kampus atau gimana? Nah, jadi waktu itu pas selesai SMA, saya pengennya kuliah di luar Sulawesi Tenggara. Yeah. Karena menurutku saya bisa mengeksplor kemampuan dengan belajar di daerah lain misalnya. Jadi saya pengen kuliah di luar Sulawesi Tenggara. Ternyata pada saat ikut tes itu tidak lolos. Nah, teslah saya di salah satu kampus negeri di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari. Karena di Muna, menurutku waktu itu hanya ada beberapa kampus dan jurusan yang saya cari tidak ada yang di kampus di Muna. Nah, aku pengennya waktu itu jurnalistik dan manajemen. Jadi, kenapa aku pilih manajemen? Nah, ini yang menarik juga. Jadi, pertama kali ya aku keluar kota itu karena prestasi. Aku ikut Olimpiade Sains Nasional mewakili Muna Barat waktu itu pergi bertanding di Kota Kendari yang tingkat Sulawesi Tenggaranya. Jadi pertama kali keluar kota karena prestasi ya semakin tertarik. Kayak bagus ya kalau misalnya kita berprestasi, kita bisa keluar kota tanpa biaya sendiri, kita dibiayai sekolah dan pemerintah. Jadi dan waktu itu saya ikut Olimpiade itu, saya juara 1 tingkat Kabupaten Muna Barat. Jadi mewakili sekolah saya, SMA Negeri 1 Lawa, untuk bertanding di tingkat Sulawesi Tenggara. Dan yang saya ambil waktu itu mata pelajaran ekonomi. Jadi saya tertarik dengan mata pelajaran ekonomi. Nah, pas kuliah saya pengennya jurusan manajemen. Pada saat tes di kampus itu tidak lolos di kampus negeri. Sempat ini juga down juga semangatnya. Kayak masa mau menganggur, masa yang lain bisa kuliah, saya tidak. Nah, selang beberapa waktu atas beberapa pertimbangan, karena mau kuliah di kampus di luar Sulawesi Tenggara juga sudah tidak bisa, pilihannya adalah waktu itu kampus swasta. Jatuhnya di Universitas Muhammadiyah Kendari. Kamu kan dulu cerita pulang sekolah berkebun, bantu orang tua. Itu waktu pembagian belajarnya gimana tuh? Nah, belajarnya itu malam hari sama subuh. Jadi aku kan sekolahnya jauh. Kurang lebih dari rumah itu 8 kilo ya. Kalau ya jauh sekali. Jauh emang. Jadi kamu naik apa kalau ke sekolah? Jalan kaki. Jalan kaki 8 kilo? Iya. Tiap hari? Tiap hari. Jadi SMP-nya kan di desa pulang sendiri. Pergi kan berarti kan? Pulang pergi. SD-nya di dekat rumah sendiri. SMP-nya jauh juga. Jadi SMP dengan SMA itu hampir berdekatan. Kalau misalnya ada lewat motor, mobil yang tidak ada boncengan mereka, kita nebeng. Saat kamu merantau di Kendari itu apa masa-masa kamu di sana gitu? Apa mungkin ada kesibukan lain di luar kuliah? Kalau waktu itu cuman kuliah. Kuliah ya. Jadi kata saudara laki-laki, kamu kalau mau kuliah ya kuliah saja. Maksudnya jangan sampai karena ada aktivitas lain nilainya kita tidak mencapai target atau kuliahnya kita terganggu. Jadi di semester awal itu kuliah. Nanti semester 3, entah semester 2 atau semester 3, saya nekat masuk di organisasi. Organisasi di kampus dan organisasi di luar kampus. Tetap, tapi masih ada lagi tanggung jawabnya. Jadi harus memastikan ya nilai kita itu tidak terpengaruh dengan kegiatan kita di luar, dengan kegiatan organisasi kita. Jadi saya buktikan waktu itu, saya bilang saya mau berorganisasi, mau mengasah skill, pengalaman di kampus penting, pengalaman di luar kampus juga penting. Jadi waktu itu saya bilang saya tetap memilih untuk berkegiatan di luar kampus juga, tapi dengan catatan nilai-nilai saya setiap semester itu tetap di target. Jadi selalu mencapai yang saya targetkan. Misalnya saya semester 3 saya target 3,50.
saya capai 3,50 ke atas. Karena susah ini, maksudnya ya kamu dikasih berangkat merantau ke Kendari untuk sekolah, tapi pada akhirnya sekolah kamu terganggu dengan aktivitas lain. Jangan sampai aktivitas yang kita jalani ini unfaedah dan tidak mendukung untuk perkembangan kita misalnya. Itu kamu kuliah biaya orang tua atau gimana aja? Biaya orang tua, makanya harus jawab di situ ya harus bertanggung jawab karena ya namanya kita dari kampung ya. Jadi kita ke Kendari itu emang merantau untuk sekolah, jadi ya harus bertanggung jawab dengan tujuan awalnya. Sempat ada pergumulan nggak saat di keluarga kamu saat kamu memutuskan untuk kuliah di luar saat itu? Nah, jadi waktu itu hampir tidak sekolah malah. Karena bertepatan dengan saudara yang satu mau lulus kuliah, yang kakak mau lulus kuliah, yang perempuan mau lulus kuliah, dan saya mau masuk kuliah. Jadi semuanya membutuhkan duit. Dan itu dalam jumlah banyak. Jadi sempat terbesit kalimat bahwa ya sudah kamu menganggur saja dulu, maksudnya menganggur 1 tahun baru lanjut lagi. Tapi saya waktu itu karena memang gigih untuk mau mengejar pendidikan, jadi saya ngotot ya harus saya sekolah juga, tidak boleh saya menganggur. Pergumulan dalam diri, terus bagaimana meminta restu orang tua untuk langsung sekolah itu sangat luar biasa ininya. Karena restu orang tua yang paling penting. Kalau misalnya orang tua tidak memberi restu, ya gimana kita mau keluar daerah ya kalau misalnya mereka tidak mengizinkan anaknya. Oke. Dan saat kamu di sana kuliahnya lancar ya? Alhamdulillahnya lancar selama di Kendari. Jadi saya masuk itu tahun 2016. Selama menjalani perkuliahan lancar sampai akhirnya lulus pada tahun 2020. Jadi lulusnya juga sesuai target, sekalipun banyak aktivitas di luar. Jadi saya berorganisasi di dalam kampus, di luar kampus juga, tapi tetap catatannya saya harus selesai sesuai target. Kamu sempat kerja juga nggak sih selama di Kendari itu? Jadi pas kelar S1, itu saya kerja di warung makan. Jadi apa? Jadi pelayan. Jadi pas selesai S1, saya bilang, ini gimana ya kondisi keuanganku, masa masih mau minta jajan lagi sama orang tua? Maksudnya beban moral juga ya, sudah sarjana tapi masih ditanggung juga sama orang tua. Jadi saya memutuskan untuk tidak pulang kampung waktu itu. Saya memutuskan untuk tidak pulang kampung. Saya kerja sebagai pelayan di warung makan Pangsit selama hampir setahun deh saya kerja di situ. Sarjana jadi pelayan warung makan. Jadi yang datang makan di situ ya teman-teman saya masih di kampus, junior saya masih di kampus, dosen saya di kampus. Sempat diomongin nggak saat? Justru ada beberapa dosenku. Jadi selama mereka menunggu pesanan misalnya, diajak cerita ya gimana kamu sudah lulus kuliah, gimana kehidupan kamu setelah kuliah, gimana kamu kerja, gimana rencana kamu selanjutnya. Jadi sekalipun ya saya merasa kecil di situ waktu itu. Malu merasa juga nggak sih? Ya tidak buruk juga sebenarnya, cuman karena dalam tanda kutip ya, maksudnya orang masih mengira ya masa sarjana kerjanya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu orang tua tidak mempermasalahkan selama itu halal. Dan orang-orang di sekitarku juga, dosen yang saya dekat masih kuliah itu, mereka justru sambil menunggu pesanan misalnya mereka mengajakku untuk bercerita. Jadi masih ada support misalnya, oh ya kamu kerja yang sabar, kerjanya yang tekun, yang disiplin, gimana rencana kamu selanjutnya. Jadi kayak ya udah jalanin aja dulu sekarang hidupnya, ini pasti akan ada perubahan. Sempat juga jualan nasi kuning, jualan kayak jadi reseller tas, sepatu, baju. Jadi diajakin teman juga. Jadi waktu itu kayak aduh gimana nih udah tamat kuliah tapi masih gini-gini aja hidupnya, masih kondisi keuangan masa harus mengandalkan orang tua. Jadi ya gimana caranya kita harus bisa kreatif sendiri. Dan sempat juga tes CPNS juga. Nah,
sedihnya itu di situ. Saya tes CPNS tahun 2021. Jadi saya melihat harapan orang tua di situ. Pada saat tahu kalau nilai saya tinggi, orang tua berharap saya lolos PNS di tahun itu. Ternyata pada saat pengumuman tidak lolos. Nah, berat lagi kondisinya. Ya, orang tua sudah berharap anaknya bakal PNS, ternyata kenyataannya lain. Ya, saya memutuskan untuk balik lagi ke Kendari. Saya bilang, saya kalau duduk di kampung tidak bisa, karena tidak ada perubahan menurutku di dalam diriku. Karena kalau misalnya saya terus-terusan di situ, apalagi dengan kondisi yang mindsetnya itu, ya masa sarjana tapi masih pontang-panting kemana-mana, kerjanya tidak jelas. Apalagi misalnya tes PNS tidak jelas, ya kemanain sarjananya. Jadi saya balik lagi ke Kendari. Disitulah saya kerja di warung makan. Hampir setahun saya kerja di warung makan. Sembari mencoba peruntungan untuk magang di sebuah media di kota Kendari. Jadi apa di media? Jadi penulis berita. Wartawan? Iya, tapi media online. Jadi sambil duduk di warung makan, sambil mencari isu apa yang menarik yang bisa yang punya nilai jual di ini. Karena posisinya waktu itu magang. Oh, berarti kamu double job ya saat itu ya? Double job posisinya. Jadi dikerja di restoran sebagai wartawan Jadi sebisa mungkin waktunya itu saya gunakan gimana nih maksimal masuk di restorannya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sementara magang di medianya juga harus jalan. Dan alhamdulillahnya tetap jalan dua-duanya. Terus kamu belajar nulisnya tuh dari mana tuh? Belajar nulisnya itu secara otodidak sih, dari SMP, terus SMA. Nah, pas kuliah itu sering ikut lomba menulis puisi, lomba nulis artikel. Nah, yang makin membuat semangat untuk belajar menulis waktu itu, saya pernah ikut lomba menulis esai dan dapat juara 2 atau juara 1, saya lupa juaranya berapa, itu tingkat nasional. Penyelenggaranya itu di Kendari waktu itu. Jadi saya dapat juara, hadiahnya itu uang 1 juta. Jadi kayak alhamdulillah ya, maksudnya kita cuma nulis tapi dapat juara, dapat uang juga. Oke, akhirnya kamu ngambil S2 di Jakarta. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi sebelum kerja di restoran itu, saya pernah jadi kasir sebuah toko koperasi. Sembari jadi kasir, jadi ada fasilitas wifi di toko itu pada saat itu. Waktu selama berada di toko itu, sambil menunggu orang beli, itu saya manfaatkan untuk belajar persiapan TOEFL waktu itu. Karena ada cita-cita untuk mau S2. Jadi saya belajar, setelah kerja dari toko koperasi itu, saya kerja di restoran sambil belajar lagi malamnya. Sampai pada akhirnya bisa untuk daftar kuliah di Jakarta. Kenapa milih Jakarta, Jen? Ya, Jakarta itu tidak pernah masuk di listku sebenarnya. Malah waktu itu saya pengen Jogja. Pokoknya Jogja. Kalau bukan Jogja waktu itu mau ke luar negeri. Ke negara? Australia. Ya. Oke. Malah jadinya Jakarta. Karena pada saat di awal-awal saya mengumpulkan duit untuk lanjut S2, itu posisinya masih belum direstui untuk S2. Karena? Kondisi ekonomi. Jadi gaji saya yang kerja itu tadi, kerja di toko, di restoran, magang berita, itu saya kumpul semuanya dengan memotivasi diri sendiri, kayak dikumpul uangnya buat sekolah S2. Pada saat mencari kampus, ketemulah Universitas Nasional. Ada senior yang pada saat itu dia sedang menyelesaikan tesis juga di Universitas Nasional dengan jurusan yang sama, manajemen juga. Jadi pada saat saya tanya-tanya, oh ya di kampus ini segini biaya SPP-nya, terus bisa dicicil juga dalam 1 semester itu bisa dicicil 4 kali SPP-nya. Alhamdulillahnya juga jurusan manajemennya itu akreditasinya baik. Jadi
nyambung lah dengan apa yang saya inginkan. Ya kampusnya akreditasi baik, sekarang sudah unggul. Jurusan manajemennya juga baik akreditasinya. Terus maksudnya Jakarta juga, ya saya rasa kalau misalnya masuk Jakarta dengan segala resiko dan segala macam persiapan untuk dihadapi, saya rasa waktu itu saya masih di Kendari, saya bilang ini harus jadi, ya sudah Jakarta aja, karena kampus impian di kota lain itu tidak kesampaian, terus mau ke luar negeri juga belum memungkinkan. Saya bilang ya sudah Jakarta saja. Kebetulan ya dapat kampus yang bagus juga, ya sudah. Kuliahlah di Universitas Nasional, selesailah sekarang. Gambaran kamu gimana tentang Jakarta? Waktu itu masih kecil. Masih kecil itu Jakarta itu yang saya tahu adalah Monas. Karena sering lihat di layar televisi. Jadi dan sekarang kita podcast dekat Monas nih, Jen. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya lihat Monas di TV, kapan ya misalnya ada di Monas, kita ada langsung di Monas misalnya. Itu cuma dalam hati tapi dan kekuatan kata-kata spontan jadi doa sih sebenarnya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, kita ucapkan terus jadi kenyataan. Sama juga dengan proses S2. Nah, balik lagi di masa kecil. Ini pada saat awal mau masuk SD. Saya awalnya tidak mau sekolah. Karena keenakan hidup di kebun. Waktu itu masih bersama kakek. Jadi kayak ya hidup sudah enak, apa yang mau dipikirkan? Ternyata sudah umur 8 tahun, belum sekolah-sekolah. Orang tua suruh sekolah. Saya tidak mau. Dipaksa. Ya, kamu kalau misalnya tidak sekolah mau jadi apa? Pada saat sudah mulai masuk sekolah, kok rasanya enak sekali orang sekolah. Nah, saya bilanglah sama orang tua, ya saya mau sekolah setinggi mungkin. Karena awalnya tidak mau sekolah karena disuruh sekolah, jadi saya harus bisa sekolah setinggi mungkin. Terus saya ingat kata bapak itu begini, selama otak dan fisikmu mampu, ya silahkan kamu sekolah. Asal kamu tahu bagaimana proses perjuangannya, proses perjalanannya, usahanya harus seperti apa, dan resikonya harus seperti apa kamu hadapi. Jadi itu yang saya pegang. Pada akhirnya kata-kata itu untuk bisa sekolah S2 diulang-ulang, dibarengi dengan upaya dan doa sampailah selesai sekarang S2-nya. Oke, Jen, ceritain dong pengalaman kamu awal-awal di Jakarta tuh seperti apa sih? Kamu kan dari Kendari, Muna, lalu masuk Jakarta. Gimana tuh, Jen? Saya belum tahu kalau biaya di Jakarta itu ternyata mahal juga. Tinggi, misalnya, ya? Iya. Jadi waktu itu saya belum kenal transportasi publik. Jadi saya ke kampus, saya tinggalnya itu di Utan Kayu. Saya ke kampus di Ragunan itu masih naik ojek online. Satu kali pergi ternyata saya harus menyiapkan duit 100.000. Itu yang bikin kaget. Dan itu berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Belum ditambah makan atau belum apa ya? Belum ditambah makan dan kebutuhan lain-lain. Jadi sama ini juga pada saat sampai di Jakarta dengan dialekku yang masih kental, Muna Baratnya, pas ngomong sama orang Jakarta itu kurang nyambung. Karena di sini kan orang bilang lo gue atau aku kamu, sementara aku yang masih kental dengan Sulawesinya ini itu sangat susah menyesuaikan. Ini udah logat Jakarta nih ya? Oh, ini udah logat Jakarta? Iya, udah kayak orang Jakarta lah. Jadi sangat susah di situ. Sama ini juga, saya kesusahan mencari makanan yang cocok dengan lidah saya. Emang kenapa kalau di sini? Jadi saya kan sukanya makan sayur-sayuran, sayur bening. Iya. Sementara di sini saya tidak menemukan itu. Dan di sini kebanyakan makanan pedis. Lidah saya tidak cocok dengan makanan pedis. Pedis pedas maksudnya? Ya, pedas itu salah satunya. Oh, pedis itu bahasa sana ya? Itu salah satunya. Oh, pedas. Pedas, okay. Ya. Nah, kalau di sini sambal tahu kan? Tahu, iya. Nah, kalau di sana itu lombo. Oh, lombo. Iya. Iya, masih ada sih yang bilang lombo. Jadi kalau misalnya aku nih ke warung.
minta lombok, itu ditanya, lah lombok itu apa? Di sini taunya sambal atau cabe. Nah, hal-hal seperti itu yang di awal-awal itu saya merasa kayak, oh berarti harus lebih cepat menyesuaikan. Adaptasi ya? Harus adaptif. Oke. Itu aja sih. Jen, akhirnya kamu jadi mahasiswa lulusan terbaik. Alhamdulillah. Namanya berapa sih? IPK, sorry kok NEM sih. Sorry. IP. 3,98. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Itu kamu nyangka nggak bakal dapat IP setinggi Program itu? studi Magister Manajemen dengan Tidak indeks menyangka sih prestasi sebenarnya. kumulatif Karena 3,98. yang penting saya lulus S2 dengan nilai bagus aja. Iya. Tapi saya pernah bilang kalau saya mau jadi lulusan terbaik. Jadi itu yang jadi motivasi saya. Bagaimana caranya biar, apalagi merantau di sini nggak ada keluarga, cuman kenalan aja. Kenalan yang satu daerah, yang satu suku, satu organisasi juga, dan maksudnya teman-teman juga ada. Jadi tapi tetap maksudnya bukan keluarga kan. Tapi alhamdulillahnya sekarang jadi keluarga lah, maksudnya di hidup saya di Jakarta. Iya. Jadi kayak ya sudah capek-capek datang dari kampung ke Jakarta, masa kuliahnya tidak beres atau tidak selesai tepat waktu, tidak selesai dengan nilai yang bagus. Jadi kalimat yang pernah saya lontarkan itu, saya bilang saya harus jadi lulusan terbaik. Itu jadi motivasi untuk terus belajar, berproses di kampus, di luar kampus juga, sampai pada saat yudisium diumumkan namanya kalau lulusan terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu adalah saya, itu saya menangis. Terus kamu pas wisuda pakai apa? Pakai baju apa? Kemarin wisudanya pakai baju adat Muna. Wah, banyak yang nanya nggak? Buka baju toga, kelihatan baju adat Muna ya. Ada yang tanya juga, maksudnya, oh kamu beda ya, maksudnya bukan kebaya, tapi baju ini baju apa? Saya bilang ini baju adat Muna. Kenapa pakai baju adat Muna? Saya bilang ya, saya sebagai perempuan Muna, ya pengen aja pakai baju adat Muna pada saat wisuda. Dan itu bagian kamu mensosialisasikan tentang Muna ya ke semua orang ya? Iya. Jadi tidak banyak yang tahu juga ya Muna itu di mana. Maksudnya kalau misalnya ditanya, kamu orang apa? Orang Medan ya, orang Bali ya, orang Palembang ya. Saya bilang orang Muna. Muna itu di mana? Saya bilang ya di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat. Ya di mana itu? Saya bilang ya nantilah berkunjung ke sana, salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Oke. Jen, ada keinginan untuk ke depan? Mungkin mau kuliah lagi lebih tinggi atau apa? Ada. Oh ya? S3 berarti ya? Iya, mau lanjut lagi. Di Jakarta lagi atau ada keinginan di mana? Ada keinginan di ke luar negeri sih. Wow, kita doakan ya Jen ya, semoga. Amin. Okay. Jen, mungkin apa ya, pesan-pesan kamu buat adik-adik kita di Muna atau mungkin masyarakat, karena kalau saya tadi dengar dari cerita kamu, sepertinya adat Muna ini sangat menginginkan perempuan tuh jadi yang terbaik ya. Untuk yang lagi berjuang di bidang pendidikan, aku selalu percaya kalau misalnya keterbatasan ekonomi itu hanya bagian terkecil dari tantangan yang kita hadapi untuk mencapai mimpi kita. Karena pengalaman sendiri, aku yang awalnya berangkat dari kondisi keuangan yang sangat minim, karena kegigihan dan doa orang tua juga tentunya keluarga, sampai akhirnya mimpi itu tercapai. Jadi saya selalu percaya kekuatan restu orang tua, tekad kita perihal cita-cita kita, sama support system di lingkungan kita itu sangat penting. Tapi dibarengi dengan kedisiplinan kita, konsistensi kita, kesabaran, keteguhan juga kita untuk meraih cita-cita kita. Kemudian maksudnya yang namanya meraih mimpi tentu ada namanya suka duka, pahit manis. Dalam perjalanannya itu pasti ada, asam garamnya itu pasti ada. Tapi percaya sama Tuhan, kalau misalnya kita benar-benar mau meraih mimpi kita itu,
pasti kesampaian. Kita mau menjadi apa, ya berangkat dari pikiran kita juga. Spirit orang Muna yang jadi pegang hidup kamu sekarang dan hingga ke depan. Dalam bahasa Munanya itu hansuru bada somano kono hansuru liwu. Hansuru liwu somano kono hansuru adati. Hansuru adati somano kono hansuru agama. Jadi maksudnya kayak kita jaga diri, jaga nama baik daerah asal kita, berpegang teguh sama agama, menjadi orang yang beradab, berilmu, dan maksudnya mengerti, paham sama adat istiadat kita sendiri juga. Oke, Jenny, makasih ya. Semoga cerita Jenny ini bisa jadi inspirasi buat semua orang, Jen. Bukan hanya orang Muna, tapi anak-anak ingin merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta ya, Jen ya. Amin. Sukses terus ya, Jen ya. Amin. Semoga tetap Siap. bisa berkarya terus. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi, Jen, di lain kesempatan. Siap, terima kasih. Terima kasih. Oke, jangan lupa di komen video ini. Mungkin ada pesan Jenny, atau mungkin ada orang Muna juga yang nonton video ini. Monggo di komen, silakan. Dan jangan lupa di like juga video ini dan di subscribe terus channel JCC Network supaya kami bisa memberikan cerita-cerita inspiratif dan edukatif buat pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jenny, makasih. Terima kasih banyak.